Shalom kids, good morning, how are you today? Puji Tuhan, hari ini kita boleh belajar lagi secara daring ya nak, masih BDR. Terima kasih buat anak-anak yang hebat, buat 1 minggu 2 hari yang sudah berjalan, yaitu PTS kita dari hari Senin sampai hari Selasa minggu depannya. Puji Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Miss Lia percaya semua itu karena kalian anak-anak yang hebat sekali. Nah, hari ini anak-anak kita akan melanjutkan tematik 1B di pembelajaran 5 subtema 2. Oke, anak-anak boleh siapin dulu bukunya sebelum kita berdoa ya. Siapin dulu tematik 1B-nya. Lalu buka halaman 70, oke? Nah, kalau sudah yuk kita mau berdoa semuanya, close your eyes and fold your hands, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat pagi hari ini. Kalau kami masih sehat, masih kuat, masih bisa belajar dari rumah, semua karena penyertaan-Nya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan jagai kami semua ya. Berikan kami roh yang dengar-dengaran, roh yang tunduk dan taat akan firman Tuhan. Terlebih ketika Miss Lia menyampaikan materi pembelajaran, kami boleh menyimaknya dengan baik. Tuhan Yesus berkati kami semua, berkati mama papa yang mendampingi kami belajar, dan berkati Miss Lia. Kami percaya hari ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar. Haleluya, amin. Oke kids. Nah, sudah dibuka halaman 70. Nah anak-anak, Miss Lia mengulang lagi sedikit. Di subtema 2 ini nak, kita masih membahas mengenai gemar bernyanyi dan menari. Kenapa? Karena buku tematik 1B ini memang full mengenai kegemaran ya. Jadi kalau di subtema 1 kita belajar mengenai gemar berolahraga, dan di subtema 2 kita belajar mengenai gemar bernyanyi dan menari. Oke, nah sekarang di halaman 70 sayang, kita kemarin sudah membahas ya bahwa ada seorang anak namanya siapa kalau ingat? Lana. Lana ini sangat gemar sekali menari, dan kakaknya itu sayang banget sama Lana sampai kakaknya nganter dia ke sanggar tari karena Lana ini senang sekali menari dan dia giat berlatih. Nah, hari ini di halaman 70, sebelum kita mulai belajar, di paling atas di situ ada lagu Kasih Ibu. Nah, sebelum kita belajar, kita mau bernyanyi bersama. Oke, lagunya pasti kalian udah pada tahu ya, kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, lagu ini adalah lagu dari zaman Miss Lia kecil. Miss Lia udah dengar lagu ini yang menceritakan bahwa kasihnya mama, seorang mama kepada anaknya itu luar biasa banget. Miss, kenapa luar biasa sekali? Iya, kalian tahu mama itu ketika mengandung kita, mama bawa kita ada di dalam perut ya. Coba kalian bayangin, kita ada di dalam perutnya mama selama 9 bulan. 9 bulan itu lama sekali. Tapi mama tidak pernah mengeluh. Mama membawa kita kemanapun mama pergi. Mama selalu membawa kita untuk melakukan semua aktivitasnya. Jadi ketika mama mengandung, bukan berarti mama hanya duduk-duduk, tidur-tidur selama 9 bulan, tidak. Tapi mama tetap mencuci piring, mengerjakan pekerjaan rumah, memasak buat papa, menyediakan kebutuhan-kebutuhan papa. Nah, semua itu dilakukan oleh seorang yang luar biasa yang bernama ibu. Jadi Miss Lia mau kasih tahu sama kalian, kalau kalian di rumah masih punya mama yang hebat, yang kuat, yang sehat, jangan pernah lawan mama ya. Kenapa? Karena mama adalah wanita yang gak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Gak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun ya. Jadi dengar baik-baik, sayangi mama kalian dengan sepenuh hati, karena mamalah pribadi yang luar biasa, sangat luar biasa, menjadikan kalian anak yang
kuat, sehat, kalian bisa lahir dengan sehat, itu bertaruh nyawa. Jadi ketika kalian mama mau lahiran, mama mau melahirkan kalian, mama itu harus memperjuangkan hidupnya. Ya, jadi anak-anak jangan pernah sakiti mama dari perkataan, perbuatan, tidak boleh ya nak, karena seorang mama tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Oke, ini misalnya berbagi aja. Nah, sekarang coba kalian lihat di gambarnya situ nak, ibu itu ya di gambarnya itu, kalian lihat nih, ibu ini sayang banget sama Bella dan Kak Hadi. Kalian bayangin, seorang ibu itu bisa mengerjakan semua. Kenapa Miss Lia bisa bilang begitu? Jadi, ini Miss Lia cerita ya. Jadi, Miss Lia ini anak nomor 2 dari 3 bersaudara. Kakak Miss Lia sudah bekerja, adik Miss Lia berkuliah. Jadi, karena Miss Lia, kakaknya Miss Lia dan adiknya Miss Lia ini sudah sama-sama dewasa, jadi mamanya Miss Lia itu sudah tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Apa itu pekerjaan rumah, Miss? Seperti menyapu, mencuci piring, membereskan tempat tidur, mencuci baju. Nah, itu sudah tidak lagi dikerjakan oleh mamanya Miss Lia. Kenapa? Karena mamanya Miss Lia semakin tua dan mamanya Miss Lia itu harus lebih banyak beristirahat. Nah, jadi anak-anak, Miss Lia ini harus berusaha belajar untuk membantu orang tua dari Miss Lia sudah SMA. Nah, kalau kalian sekarang puji Tuhan sekali, setiap ada PKK ya, kecakapan hidup, kalian itu selalu PPK. Kalian itu selalu bisa berusaha untuk menyapu, ya kan? Terus membereskan tempat tidur, itu sangat good banget. Kenapa? Karena itu sangat membantu pekerjaan mama. Mama itu kalian tahu, jadi kalau Miss Lia setiap pagi sebelum Miss Lia berangkat kerja, sebelum Miss Lia sekolah nih ketemu dengan kalian, Miss Lia itu selalu bangun 4:30 pagi. Nah, 4:30 pagi itu setelah Miss Lia saat teduh, Miss Lia itu langsung mengerjakan semua pekerjaan rumah. Bukan hanya satu, tapi banyak. Mencuci piring, mencuci baju, menyapu, mengepel, terus menggosok, membereskan tempat tidur. Terus Miss Lia punya anjing, jadi Miss Lia harus memberi makan dan membersihkan semuanya, ya. Dan itu sangat banyak. Nah, tapi Miss Lia akhirnya tahu bahwa seorang ibu itu luar biasa bekerja. Seorang ibu itu bisa jadi apa aja. Mama itu bisa jadi guru, ya kan? Mama itu bisa jadi super wonder mom banget. Kenapa? Di saat kalian masih tidur jam 5 pagi, mama kalian sudah bangun, di dapur sudah potong-potong sesuatu untuk bikin sarapan. Itu pekerjaan seorang ibu itu tidak ada tandingannya. Jadi tolong hargai mama kalian yang ada di rumah ya sayang. Nih Miss Lia jadi cerita panjang karena buat Miss Lia seorang ibu itu adalah pribadi yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Jadi kalau kalian lagi belajar dan ditemani mama, boleh peluk mamanya, bilang I love you mama. Miss Lia jadi sedih. Oke, nah kita lanjut. Sekarang sayang, di bawahnya itu ada 5 pertanyaan, tapi kita akan menjawabnya secara lisan atau tidak perlu ditulis ya nak. Oke, nomor 1, kepada siapa lagu di atas dinyanyikan? Untuk siapa tadi lagunya? Untuk mama atau ibu. Yang kedua, siapa yang dimaksud dengan beta? Beta itu artinya saya, tapi dalam bahasa timur ya sayang. Oke, nomor 3, apa yang dimaksud dengan sang surya? Ayo, kan tadi ada hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sang surya itu siapa sayang? Ibu itu seperti kasihnya itu seperti matahari yang menyinari dunia, ya kan? Jadi kita ini yang tinggal di dunia butuh sekali matahari. Nah seperti itulah kita kepada mama. Kita butuh banget sosok seorang ibu, ya. Selanjutnya, kenapa kasih ibu dikatakan bagai sang surya? Kayak misalnya bilang tadi, karena seperti kita manusia yang tinggal di dunia, kita sangat butuh akan sang surya atau matahari itu untuk apa? Untuk banyak hal. Nah sama seperti itu, kita sangat membutuhkan sosok seorang ibu untuk membantu kehidupan kita. Pokoknya ibu itu luar biasa, best buat mama-mama di rumah yang mendampingi anak-anak belajar, hebat sekali.
Oke, nomor 5, apakah kamu sayang pada ibumu? Pasti jawabannya sangat sayang. Miss Lia nih, setiap ada pembahasan mengenai ibu atau keluarga atau ayah, Miss Lia adalah orang yang pertama pasti akan menangis. Jadi pokoknya kalau udah hubungannya dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, Miss Lia adalah pribadi yang sangat gak bisa menahan air mata. Nah, kenapa? Karena Miss Lia semakin Miss Lia dewasa, Miss Lia semakin menyadari bahwa keluarga itu everything, segalanya. Kita begini, aku pinter banget Miss, misalnya ya. Tapi kalau kamu nggak pernah taat sama mama, nggak pernah taat sama papa, itu semua itu semua tidak apa ya nak, menjadi sebuah kesia-siaan. Tapi kalau kamu sudah pintar, kamu taat dan dengar-dengaran pada orang tua, itu poin plus sekali ya. Jadi tolong dengar-dengaran, taat pada mama dan papa. Oke, nah sekarang anak-anak coba lihat di halaman 71. Miss Lia akan membacakan teks pendek yang ada di bagian atas. Oke, disimak ya. Kakak sedang membantu adik belajar. Kakak membantu dengan sabar. Kakak memberitahu apa jika adik salah. Kakak dan adik saling sayang. Kakak dan adik bicara sopan. Kakak dan adik saling membantu. Nah, anak-anak tahu apa sih Miss tujuan Tuhan ciptakan keluarga? Tuhan Yesus ciptakan keluarga supaya kita saling melengkapi. Ketika kita masih anak kecil dan kita punya seorang kakak, fungsi apa sih tugasnya kakak? Kakak itu bertugas untuk mengajari kita hal-hal yang kurang kita mengerti ya. Seperti contoh di gambar tadi di teks bacaan yang kita baca. Kakak ini membantu Lana untuk belajar. Kakak itu pasti jauh lebih tahu daripada Lana. Kenapa? Karena lebih dulu yang lahir itu adalah kakak, bukan Lana. Jadi kalau kita mau tanya sesuatu yang kita nggak tahu itu jangan tanya sama adik. Contoh ya, Miss Lia ini anak kedua. Berarti Miss Lia punya kakak dan Miss Lia punya adik. Kalau Miss Lia mau tahu segala sesuatu yang mungkin Miss Lia belum tahu, Miss Lia jangan tanya sama adiknya Miss Lia. Karena bisa jadi dia nggak tahu. Karena Miss Lia lahir lebih dulu. Jadi siapa yang harus Miss Lia tanya? Kakaknya Miss Lia dan orang tuanya Miss Lia ya. Jadi setiap anggota keluarga harus saling melengkapi. Oke. Nah, kakak dan Lana saling membantu. Lana minta diajarin dan kakak mau mengajari dengan sopan, dengan baik, tidak bertengkar. Nah, itu poin plus dari kakak beradik ya. Oke, sekarang nak, beri tanda checklist di bawah ini sudah ada 3 gambar. Beri tanda checklist untuk sikap yang menunjukkan kasih sayang dan beri tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan kasih sayang. Oke, di gambar pertama, checklistnya di mana? Checklistnya di sini sayang, yang ada kotak warna orange ya. Di gambar pertama di sini ada Bella dan Kak Hadi yang sedang belajar bersama. Berarti ada kasih sayang atau tidak? Ada. Beri tanda checklist. Selanjutnya, nah ini Lana lagi di sanggar tari dan kakaknya menemani Lana dan Lana dibantu untuk latihan menari. Ada kasih sayang atau tidak? Ada. Checklist. Terakhir coba lihat Muti dan adiknya, mereka selalu bertengkar sampai-sampai sang adik menangis saat bermain. Berarti ada kasih sayang atau tidak? Tidak ada, berarti silang. Oke, nah yang di bawahnya kita skip ya sayang karena itu hanya pengucapan kata yang sama. Oke, boleh open page 72. Nah, di halaman 72 seperti Miss Lia udah pernah kasih tahu ya sayang. Jadi di buku tematik 1B ini kita akan belajar banyak mengenai pengurangan. Pengurangan itu artinya mundur ke belakang. Tapi kalau penjumlahan maju ke depan dan bertambah banyak. Tapi kalau pengurangan dia mundur ke belakang dan jumlahnya berkurang. Oke. Nah, sekarang coba lihat di buku kalian. Ini lihat ya. Cara menghitungnya bagaimana, Miss? Coba lihat contoh yang pertama. Di sini ada tas warna biru. Tapi ada beberapa tas yang dicoret. Yang dicoret ini artinya dia jumlah yang akan dikurangi. Lalu kita harus cari dulu jumlah awalnya nih. Ini kan 10 ya sayang. Kita cari dulu jumlah awalnya ini. Dari mana, Miss? Dengan cara menghitung seluruh jumlah tas yang ada, termasuk yang dicoret. Coba kita hitung 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Barulah tulis di sini 10. Jadi total semua tas ini ada 10. Ya. Lalu 4-nya dari mana, Miss? 4-nya dari jumlah tas yang dicoret. Karena di sini ada tanda kurang, artinya berkurang. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti ada berapa nak tas yang harus dikurangi? 4. Taruh di sini 4. Sekarang kan hasilnya 6. Sebenarnya kalau kalian hitung dari jumlah tas yang tidak dicoret itu jumlahnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul kan? Tapi Miss Lia mau kalian belajar untuk menyimpan pinjam. Tadi ada tas berapa nak? 10 ya. Nah 10-nya taruh di kepala. Lalu yang dikurangi ada berapa? 4. Kita hitungnya bukan maju tapi mundur. Sebelum 10, 9. Berapa lagi? 8. Berapa lagi? 7. Berapa lagi? 6. Atau begini juga boleh. 10 kalian tutup 4. Hap, sisa berapa? 6. Nah, begitu cara menghitungnya ya. Sekarang coba kita kerjakan. Kita kerjakan yang baju dulu ya sayang. Ini yang baju, boleh pegang pensilnya. Kita hitung di kotak pertama. Nih ya, di kotak pertama kita harus hitung dulu jumlah seluruh baju termasuk yang dicoret. Mari hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tulis di sini 9 di kotak pertama. Oke. Sekarang di kotak kedua dikurang berarti yang mana nak? Berarti jumlah baju yang dicoret. Kita hitung ada berapa yang dicoret? 1, 2, 3. Berarti ada berapa? 3 bikin. Berarti 9 dikurang 3 sama dengan, mari hitung. Boleh gini, 9 ditutup 3 jarinya. 1, 2, 3. Sisa berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa hasilnya? 9 dikurang 3 sama dengan 6. Oke. Selanjutnya gitar. Mari dulu hitung semua jumlah gitarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tulis lagi 9. Berapa jumlah dikurang ya? Berapa jumlah gitar yang dicoret nak? 1, 2, 3, 4. Tulis di sini 4. Oke, berarti 9 dikurang 4. Hitung. 9 dikurang 4, tutup 4. 1, 2, 3, 4. Sisa berapa? 5. Betul. Tulis di sini 5. Oke. Selanjutnya lollipop. Mari hitung dulu semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tulis di sini 7. Oke, berapa lollipop yang dicoret? 1, 2, 3, 4, 5. Tulis 5. Sekarang kita hitung. 7 ditutup 5. Hap, sisa berapa sayang? 1, 2. Good. Berarti tulis di sini 2. Oke, next. Topi, hitung dulu jumlah seluruh topi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa? 8. Tulis di sini 8. Berapa jumlah topi yang dicoret? 1, 2, 3, 4, 5. Tulis 5. Berarti 8 dikurang 5. Bikin 8. Ya, ditutup 5. Hap, sisa berapa? 1, 2, 3. Betul. Bikin di sini 3. Oke, next. Baju berwarna kuning, hitung dulu semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 6. Tulis di sini 6. Lalu berapa jumlah baju yang dicoret? 1, 2, 3, 4. Tulis 4. Berarti 6 dikurang 4. Hitung. 1, 2, 3, 4. Sisa berapa? 2. Tulis deh hasilnya 2. Selanjutnya, nah ini ada tape recorder. Tape recorder ini kita hitung dulu semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tulis di sini 7. Berapa tape recordernya yang dicoret atau radionya? 1, 2, 3. Tulis di sini 3. Berarti 7 dikurangi 3. Hitung. Tutup 3 ya. 1, 2, 3. Sisa berapa? 4. Betul. Tulis deh di sini 4. Oke, lagi. Bolanya hitung dulu semuanya. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa? 9. Yang dicoret berapa sayang? 1, 2, tulis 2. Berarti 9 dikurang 2. Berapa ya? Hap, bikin. Tutup 2. 1, 2. Sisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 9 dikurang 2 sama dengan 7. Oke. Nah, untuk halaman 73 sebelahnya ya, sampai halaman 74 ini PR. Jadi kalian lanjutkan dengan mama dan papa ya. Jadi tulis di sini PR. Sudah. Lalu di sini juga PR. Nah, anak-anak, jadi dengerin baik-baik untuk halaman-halaman yang akan kalian kirim ke Miss Lia itu hanya halaman 72 sampai 74 ya. Jadi PR-nya itu halaman 73 dan 74 dikerjakan bersama dengan mama dan papa. Lalu yang difoto dan dikirim ke Miss Lia itu hanya halaman 72 sampai 74. Berarti 72, 73 dan 74. Oke, hanya 3 lembar ya sayang. Oke, thank you kids for today. Jangan lupa dikerjakan PR-nya dan segera dikirim ke Miss Lia. Kerjakan dengan teliti. Ingat ya, kalau pengurangan itu dia berhitungnya mundur bukan maju ke depan. Oke, thank you kids for today. God bless you. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker, jaga kesehatannya. Jangan lupa makan sayur, buah, minum vitamin, dan terus berdoa supaya Indonesia segera pulih dari virus corona. God bless you.